Selamat pagi Ibu Bapak, Eyang Kung, Eyang Putri, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah yang menuntun kita melewati malam dengan istirahat yang baik, serta memungkinkan kita memasuki hari baru. Firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayat 11 akan menjadi titik tolak renungan pagi kita. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Saudaraku, belakangan ini di beberapa kota terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Air yang deras menghanyutkan segala macam benda, rumah, tanaman, ternak, bahkan manusia. Demikian juga terjadi tanah longsor. Rumah terbenam, bahkan termasuk juga penghuninya. Konon, bencana banjir dan longsor itu disebabkan kerusakan di hulu. Artinya, ada pemanfaatan melebihi batas atas alam. Dikuras, pohon-pohon ditebangi, tanahnya dieksploitasi secara serampangan, tanpa mengindahkan akibatnya di hilir. Efeknya jelas, penduduk banyak yang jadi korban, terutama yang berdomisili dekat lokasi bencana. Belum lama di sebuah kota di Jawa Barat, satu keluarga terkubur dan tidak selamat. Nyawa yang amat berharga direnggut tiba-tiba. Memilukan. Belum lagi kehilangan harta benda. Saudaraku, Tuhan mencipta alam itu baik. Sayangnya, ada manusia tertentu dengan motif ekonomi merusaknya, terutama orang yang rakus. Buatan tangan Tuhan tidak dilihat sebagai titipan yang harus dijaga, malah seenaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin hingga melampaui batas. Dengan demikian, pelaku perusak alam itu adalah orang-orang yang tidak menghargai Allah dan tidak menghargai sesama. Mereka seolah pemilik absolut, seolah dengan berbekal surat izin sah-sah saja menguras kekayaan alam, apalagi disertai dirinya kebal hukum. Bagaimanapun, Allah itu baik, malah maha baik. Dia membuat alam ciptaannya baik. Sepatutnya kita sebagai manusia harus dan wajib memelihara dan menjaga alam. Sebab rusaknya alam akan merugikan pihak manusia juga. Lihatlah akibat pemanasan global. Kota-kota yang dulu kita kenal sejuk dan nyaman, kini mengalami perubahan. 30 tahun lalu,
Jika Anda pergi ke kota Bandung pukul 7 pagi, orang-orang masih selimutan, dingin. Sekarang sulit menemukan pada jam itu orang yang merasa kedinginan. Rumah-rumah dan kantor di Bandung harus dibantu AC untuk kesejukan di ruangan. Sungguh, dampak pemanasan global. Negeri-negeri lain pun mengalami hal sama. Orang Swiss sekarang mulai terbiasa mengalami suhu udara di atas 30 derajat Celcius. Padahal suhu setinggi itu, kita saja yang hidup di daerah tropis merasakan panas. Apalagi mereka. Ya, sekarang penduduk dunia mengeluh. Alam telah rusak parah dan manusia juga yang menanggungnya. Saudaraku, bagaimanakah sikap orang beriman? Meski kita tidak mampu berbuat hal besar, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus menghargai Allah yang mencipta alam. Kita pun berkewajiban agar alam berkelanjutan, agar kita tidak mewariskan alam yang carut-marut buat anak cucu kita. Caranya, buatlah hal kecil namun berguna. Ke pasar bawalah tas dari rumah. Jangan setiap ke pasar beli plastik. Kurangi penggunaan plastik. Hematlah penggunaan listrik. TV yang tidak ditonton, matikan. Kasihan penyiar yang ngomong sendiri tanpa ada pemirsanya. Dulu ada program Go Green. Entah kemana gerangan gaungnya. Tapi dengan kesadaran dan dorongan iman, tanamlah bunga, tanaman atau sayuran di sekeliling rumah dan tempat tinggal kita. Bunga dan pohon menghasilkan oksigen yang baik buat kita, sekaligus mengurangi polusi udara dan kebisingan. Soal alam bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, saudaraku. Itu juga tugas saya, Anda, dan kita semua manusia yang beriman. Kita tidak boleh abai atas alam, apalagi punya andil merusaknya. Kita peduli alam. Itu tanda cinta kita kepada Tuhan dan cinta kehidupan yang berkelanjutan. Mari kita berdoa. Tuhan, tanamkanlah sikap dan perilaku tanggung jawab dalam diri kami, agar kami membangun, menjaga dan melestarikan lingkungan alam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.